ayat yang ke-11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Ayat 14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Nya. Pada masa kini, tidak jarang ada ajaran yang mengatakan bahwa doa mengubah segala sesuatu. Doa dapat mengubah kehendak Allah. Doa dapat mengubah rencana Allah. Dengan kata lain, manusialah yang menjadi fokus, menjadi penentu dari doa. Tentu doa sangat-sangat penting. Tapi apakah doa bisa mengubah kehendak Allah? Di dalam ayat ini jelas dikatakan Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ayat 14, menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Nya. Berdasarkan teks seperti ini, maka sebagian orang menafsirkan doa dapat mengubah Tuhan dan rencananya bagi kita. Saudara, kalau kita mempelajari doa Musa ini bukan mengajarkan kita bisa mengubah Allah dan kehendaknya. Doa Musa mengajarkan kepada kita, Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang tidak berubah, dan manusia tidak mungkin mengubah Allah. Allah dengan sifat-sifatnya tidak mungkin berubah dan diubah. Di dalam kehendak Allah ada kehendak yang dikenal sebagai kehendak dekretif. Artinya apa? Ini merupakan kehendak dalam rencana Allah yang bersifat mutlak. Contoh, ketika Allah menciptakan dunia ini, jadilah terang, maka tidak ada malaikat, seseorang atau siapapun yang bisa mencegah itu. Itu merupakan kehendak dekretif. Ketika Allah merencanakan dan Dia datang ke dunia, pribadi kedua Yesus Kristus mati di kayu salib, Dia bangkit, Dia kembali ke sorga. Apakah ada yang dapat mengubah hal ini? Tidak ada. Bahkan kita membaca ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Dia berdoa kepada Bapa, "Kalau boleh biarlah cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi." Apakah Bapa mendengar doa Tuhan Yesus? Tentu mendengar. Tetapi apakah rencana penyalipannya dibatalkan? Tidak. Itu merupakan rencana kekal dari Allah, karya penebusan yang agung bagi umat-Nya. Hal yang kedua, atau prinsip yang kedua, kita membaca dalam teks ini, menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Nya. Istilah menyesallah Tuhan, Tuhan nampak seolah-olah berubah. Apakah berarti Tuhan itu salah berencana, salah mengambil keputusan, dan sekarang beliau menyesal? Tentu bukan itu maksudnya. Ini merupakan ungkapan antropomorfisme, mengungkapkan Tuhan bagaikan manusia. Mengapa Tuhan dengan firman-Nya atau dalam Alkitab tertulis mengungkapkan Tuhan seolah-olah seperti manusia? Tuhan adalah pribadi. Manusia yang dicipta menurut gambar dan rupanya adalah pribadi. Allah yang bersifat pribadi, Dia mencipta manusia sebagai pribadi. Maka ketika Allah berkomunikasi, bahasa yang digunakan nampak seolah-olah Allah itu seperti manusia agar bisa dipahami.
Jadi ini bukan berbicara Allah yang salah rencana. Dia menyesal berubah seperti manusia yang salah berubah bertobat. Bukan. Lalu prinsip berikutnya yang patut kita pahami, bahwa kehendak Allah itu ada yang bersifat kondisional. Artinya apa? Allah di dalam hukumnya, di dalam ketetapannya tidak berubah. Allah mengatakan jika Israel dan umatnya memberontak, berarti hidup di dalam kutuk. Jika mereka taat, demikian juga untuk umat Tuhan pada masa kini taat, maka itu adalah jalan berkat. Itu merupakan kehendak yang kondisional. Maka ketika bangsa Niniwe yang berbuat jahat diperingatkan oleh Yunus, bangsa itu bertobat, maka Tuhan tidak menghukum mereka. Apakah Tuhan yang berubah? Bukan. Bangsa Niniwe yang berubah bertobat. Maka hukuman tidak terjadi atas Niniwe. Demikian juga di dalam teks ini, kita melihat Tuhan berencana memusnahkan bangsa Israel pada saat itu. Di dalam doa Musa ini, dia memohon belas kasihan Tuhan, dia meninggikan kemuliaan Tuhan, dan dia mengingatkan tentang janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka kita melihat Tuhan tidak jadi memusnahkan bangsa Israel, tetapi tetap hukumannya berlangsung bagi umat Israel. Lalu apa dasar dari doa-doa Musa? Dan inilah yang patut kita tiru untuk berdoa kepada Tuhan. Doa yang diperkenan oleh Tuhan. Yang pertama, Musa ketika berdoa syafaat bagi bangsa Israel, mengingat akan kasih Tuhan yang sudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Yang kedua, Musa berdoa memegang kebenaran bahwa Tuhan patut diagungkan, dijunjung tinggi, di mana bangsa-bangsa sekitar sudah menyaksikan, mendengar bahwa Tuhan Allah yang membawa Israel sungguh ajaib, luar biasa. Tuhan ingin nama Tuhan Allah dijunjung tinggi. Yang ketiga, dasar dari doa Musa, dia mengucapkan, mengingat kembali janji Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada nenek moyang mereka. Janji Tuhan ini tidak mungkin dibatalkan, dianulir oleh Tuhan, karena Tuhan itu setia kepada perjanjiannya. Sebab itu kita melihat doa Musa ini diperkenan oleh Tuhan. Tuhan tidak memusnahkan bangsa Israel pada masa itu keseluruhannya. Tuhan tetap melanjutkan pimpinannya pada bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Saudara, ketika Anda berdoa, jangan dasarkan doamu kepada ambisi hawa nafsu. Tuhan, saya ingin uang yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang mewah. Saya ingin itu dan ini demi gengsi saya, demi popularitas saya, demi keuntungan saya. Tentu doa demikian bukan doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Doa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah doa yang bersandar pada belas kasihan kemurahan Tuhan. Sebab itu ketika Anda di dalam kesulitan, di dalam kebutuhan, berdoalah, mohon belas kasihan Tuhan. Jika ada dosa, mohon pengampunan dari Tuhan. Dan Anda melakukan langkah pertobatan, langkah beriman penuh kepada Tuhan. Mohonlah belas kasihan Tuhan untuk menolong kebutuhan saudara, mencukupi kebutuhan, untuk Tuhan memberi jalan keluar dari kesulitan yang Anda alami. Itu prinsip doa Musa, bersandar kepada kasih karunia, belas kasihan Tuhan.
bersandar kepada untuk kemuliaan. Jika Anda berdoa supaya Anda diberdayakan, Anda ditolong, doa Anda dijawab, mari biarlah motif dan tujuan itu untuk meninggikan Tuhan Allah, agar hidup Anda lebih efektif menjadi saksinya, lebih efektif melayani Dia. Tentu Tuhan berkenan pada doa demikian. Dan prinsip doa Musa, dia berpegang pada janji Tuhan sendiri kepada nenek moyangnya, nenek moyang orang beriman. Ini merupakan dasar doa Musa. Demikian juga kita yang sudah terikat di dalam perjanjian anugerah di dalam Yesus Kristus. Maka berdoalah berdasarkan anugerah dalam Tuhan Yesus, berdasarkan perjanjian dengan Tuhan Yesus yang sudah memanggil menyelamatkan Anda, dan Anda sudah dilahirbarukan dalam